Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor. Okasan, lihat ini. Memangnya itu apa? Surat peralangan ekspor dari pihak Amerika, rupanya mereka belum tahu siapa kita. Lalu apa yang akan utusan lakukan? Tentu saja kita tunjukkan kepada mereka siapa kita. Sudahlah, tidak perlu utusan melakukan itu. Diamlah, kamu itu tidak tahu apa-apa. Sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia, radio-radio Jepang sering menyiarkan radio dalam bahasa Indonesia. Setiap malam, Jepang akan menyiarkan berita dalam bahasa Indonesia dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Kamu mau lihat apa? Tadi coba kau nyalakan radionya. Baiklah. Selamat malam untuk seluruh orang Indonesia yang sedang mendengarkan siaran kali ini. Jepang berjanji akan membantu semua rakyat Indonesia. Alangkah baiknya jika rakyat Indonesia berontak melawan Belanda sebelum Jepang mendarat agar semakin mempermudah Jepang dalam mengusir Belanda nanti. Ingat, Jepang datang bukan untuk menjajah Indonesia, melainkan memerdekakan bangsa Indonesia. Sekarang, langsung kita dengarkan lagu Indonesia Raya agar semangat pendengar semua semakin berkobar. Selamat mendengarkan. Indonesia, tanah airku, sangat tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Semoga saja semua itu bukan hanya janji-janji belaka. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mencari bahan industri perang dan minyak bumi karena Jepang sedang melakukan perang Pasifik melawan Amerika. Dan mereka kehabisan bahan industri perang. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia di Indonesia juga dimanfaatkan oleh Jepang untuk keperluan perang Pasifik. Sementara rakyat yang sudah mendengar kedatangan Jepang terus membicarakan orang dari Asia Timur itu. Rakyat ada yang pasrah dan menanti janji yang diberikan oleh Jepang. Namun, rakyat juga takut jika mereka dibohongi lagi oleh negara-negara yang sebelumnya pernah singgah ke Indonesia. Sudah tahu tentang kedatangan Jepang belum? Iya, saya juga sudah tahu. Kakak, dengar deh. Hai orang-orang Indonesia, Jepang sudah sampai di Indonesia. Tidak lama lagi mereka akan membantu kalian semua agar terbebas dari penjajahan Belanda. Semoga Jepang memang memiliki niat baik bagi negeri ini. Lupa apa kalian? Belanda juga datang dengan baik-baik, tapi nyatanya Kita mas sebagai rakyat biasa tidak tahu apa-apa. Semua apa kata orang putih itu? Lalu kapan kita bisa berdiri sendiri? Suatu saat nanti. jangan mimpi, itu tidak masuk akal. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Letjen ter Putten, dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tierda van Stankenborst-Stachauer. Sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura.
Kemana Jepang ini? Sampai jam segini belum datang-datang juga. Mari kita mulai. Ayo. Saya menyerah kalah. Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dan semua daerah jajahan Belanda diserahkan kepada Jepang. Sekarang cepat tanda tangan surat perjanjian itu. Bagus. Tentara, tangkap dia dan kembalikan ke negaranya. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja Jepang. Dasar manusia serakah. Esok harinya, Senin tanggal 9 Maret 1942, jam 5 pagi, Nirom ternyata masih membuka siarannya dengan lagu kebangsaan Wilhelmus. Masih dikumandangkannya lagu Wilhelmus sampai tanggal 18 Maret 1942, ternyata berbuntut panjang. Pihak penguasa Jepang menganggapnya sebagai pembangkangan. Sejumlah petugas radio ditangkap atas perintah Imamura. Oke, hanya sekedar untuk mengingat, mari kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Belanda. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu ini kesannya fatal? Tapi saya tidak berniat untuk memberontak. Tentu saja, kamu harus menerima konsekuensinya. Jangan biarkan dia lari! Tidak! Tembak saja dia. Dia mati. Kalau kita apakan mati? Bawa sajalah dia. Kemenangan Jepang atas Belanda terus digembor-gemborkan di radio agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendengarnya. Untuk semakin mendapat simpati dari rakyat, propaganda demi propaganda terus dilakukan, mulai dari memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Selamat siang untuk seluruh orang Indonesia yang sedang mendengarkan siaran kali ini. Sekarang Jepang telah berhasil mengusir Belanda dari negeri kita tercinta. Masih ingat janji Jepang bagi negeri ini? Ya, benar. Jepang berjanji akan membantu semua rakyat Indonesia kepada suatu kemerdekaan yang kita semua impikan. Tentu saja, sebelum kemerdekaan itu terjadi, biasakan bagi kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, kalian juga dibebaskan untuk mengibarkan bendera merah putih. Tuh dengar, tanda-tanda kemerdekaan sudah di depan mata. Maksudnya? Kamu itu terlalu polos, gak tahu apa-apa. Tentara Jepang bunuh seorang. Apa sebabnya? Tidak tahu pasti. Sudah, minum dulu airnya. Tentara Jepang ternyata kejam ya. Iya, manis, makanya dengan uang kakak. Hai Indonesia, apa kabar kalian semua? Malam Indonesia. Malam. Kami datang untuk memerdekakan Indonesia. Kalian percaya? Percaya. Kami adalah saudara tua kalian. Kami akan membawa kemerdekaan. Untuk mengambil simpati dari rakyat Indonesia, pemerintah Jepang mula-mula bersikap lunak dan memberi hati kepada rakyat Indonesia. Tapi akhirnya, berlawanan dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah militer Jepang, memang awal mulanya Jepang melakukan kerjasama dengan Indonesia demi kepentingan Asia Timur Raya, dan untuk merealisasikan kerjasama tersebut, Jepang mendirikan organisasi yang bernama Gerakan 3A dengan semboyan Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Organisasi ini dibentuk April 1942 dengan maksud mengkonsolidasi rakyat guna melawan peperangan dengan kolonial secara bersama-sama dengan Jepang.
lupa apa kalian? Poho deui. Lalu kapan kita bisa berdiri sendiri? Suatu saat nanti. Gila. Ingat, kita adalah saudara tua kalian. Kami akan mewujudkan. Tembak saja dia. Eh?